Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Faza Fathi Mubina. Saya dengan NIM G00248089. Saya berasal dari kelompok A6 dengan aslab Mas Rifan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi bab 1.3, laporan yang kedua dengan soal Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan traktus di all you can eat. Pertama yang pertama saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Traktus digestivus itu termasuk organ foregut yang mulut sampai lambung itu termasuk foregut. Pertama yang mulut. Mulut itu cavum oris atau cavum oris itu ada terbagi jadi dua. Ya, pertama itu ada vestibulum oris dan cavitas oris propria. Ini vestibulum oris, ini cavitas oris propria. Nah, untuk batas-batasnya yang atap itu ada palatum durum dan palatum mole, sedangkan kalau misalnya yang bawah itu ada atau yang bawah dasar itu ada diafragma oris dan lidah. Kalau misalnya yang anterior itu ada rima oris, kalau misalnya yang posterior itu ada isthmus faucium. Oke, next. Kalau misalnya palatum durum dan palatum mole, pertama itu palatum durum itu terdiri dari tulang-tulang. Itu 2/3 anteriornya itu terdiri dari prosesus prosesus palatin osis mandibularis. Kalau misalnya sepertiga posterior itu dari lamina horizontalis osis palatin. Kalau misalnya yang untuk yang palatum mole itu terdiri dari musculus telepop, tensor veli palatin, levator veli palatin, palatopharyngeus, uvulae, dan palatoglossus. Tuh. Nah, di sini juga ada anus Waldeyer. Anus Waldeyer itu ada 4 tonsil di sana. Yang pertama karena ini ada tonsil pharyngeus, terus misalnya yang caudal itu ada tonsil lingua, terus yang lateral itu ada tonsil asparatus, dan terakhir ada tonsil tuba yang di antara-antaranya. Oh ya, untuk inervasi-inervasi di palatin itu ada AVN palatum mayor itu di foramen palatum mayor, terus AVN palatum minor itu di AVN palatum minor, terus di fossa incisivum ada nervus hypoglossus. Next itu lingua. Lingua sendiri tuh ada dua otot, ekstrinsik dan intrinsik. Untuk ekstrinsik itu ada GSP, genioglossus, hypoglossus, palatoglossus, dan styloglossus. Sedangkan kalau misalnya yang intrinsik itu ada uh, LLTV, longitudinal superior, longitudinal inferior, transversus lingua, dan vertikal lingua. Tuh. Nah, untuk arterinya, itu ada arteri lingualis, cabang arteri carotid interna, ada tonsillaris, arteri facialis, ada arteri pharyngeus ascendens. Sedangkan untuk vena ada vena lingualis dorsalis, ada vena profunda lingualis. Uh, kalau misalnya secara garis besar itu lidah atau lingua itu terbagi jadi dua, ya ini 2/3 anterior dan 1/3 posterior. 2/3 anterior untuk yang umum itu diinervasi. Umum itu bisa kayak merasakan panas dingin itu umum. Itu diinervasi oleh nervus 5 cabang 3. Jadi nervus mandibularis. Sedangkan kalau misalnya yang khusus itu oleh nervus 7 atau nervus facialis. Untuk yang 1/3 posterior itu ada diinervasi oleh nervus 9. Tuh. Oh ya, untuk Broadman otak yang bertanggung jawab itu, kalau misalnya yang khusus itu 43, Broadman 43, kalau misalnya yang general itu 312, Broadman. Oke. Next adalah pharyngealis. Itu tinggi VC 2 sampai 3. Nah, setelah makan masuk ke faring nanti kayak ke esophagus. Esophagus itu ada 3 pars. Pertama ada pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Kalau pars cervicalis itu dari VC6 sampai VT1. Kalau misalnya pars thoracalis itu VT1 sampai 10. Kalau misalnya pars abdominalis VT10 sampai 11. Tuh. Terus di sini tuh juga ada 3 angustia atau penyempitan.
Pertama Angustia superior. Angustia superior itu tertinggi VC6. Nah, di sana itu ada musculus trichopharyngeus dan cartilago cricoidea. Kalau misalnya selanjutnya ada Angustia media, itu itu setinggi VT4 sampai 5. Itu ada penyilangan aorta dan bronchus primary descendens. Bronchus primary sinistra, sinistra. Sedangkan ke yang Angustia yang inferior itu ada hiatus esophagus di situ. Oke. Itu. Nah, selanjutnya adalah lambung atau ventriculus atau gaster. Nah, untuk pintu masuknya ini ada di sini tuh ada musculus sphincter low esophageal itu untuk tempat masuk makanan ke lambung. Nah, terus di sini ada corpus. Ini pars cardia. Oh ya, ini namanya pars cardia ada sphincter di sini. Nah, terus di sini ada fundus. Fundus itu eh, seperti kubah di sini yang atas. Nah, terus ada corpus. Corpus itu bagian terbesarnya dari gaster. Selanjutnya itu di sini ada pars pylorus. Pars pylorus itu ada dua, antrum pylorus dan uh, antrum pylorus dan tempat keluarnya dari itu. Antrum itu yang lebih besar itu. Nah, untuk uh, kompensasi pintar dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakusi all you can eat itu ini. Jadi kompensasi pada sphincter esophagus bawah lower LES itu relaksasi sementara saat menelan sphincter ini secara otomatis rileks untuk mungkin makan masuk ke lambung. Terus penutupan rapat setelah makanan lewat sphincter, otot ini akan mulai mencegah refluks asam lambung ke kerongkongan, terutama jika tubuh berubah. Contoh membungkuk setelah makan. Jika terjadi gangguan seperti GERD, sphincter ini mungkin tidak menutup dengan sempurna dan tubuh akan mencoba mengkompensasi dengan meningkatkan peristaltik esophagus untuk membersihkan asam. Dua itu kompensasi pada sphincter pylorus, pylorus sphincter. Ini mengatur pelepasan makan secara bertahap dari lambung ke usus halus. Jika makanan terlalu cepat dipindahkan, contoh setelah operasi lambung atau makan cair, ini akan mengurangi laju pelepasan. Sebaliknya, jika ada hambatan, contoh kelebihan lemak dalam makanan, sphincter ini akan memperlambat kontraksi untuk memastikan makanan dicerna dengan baik. Tiga itu koordinasi dengan peristaltik. Gerakan sphincter ini dikompensasikan dengan kontraksi peristaltik otot polos di sekitar saluran pencernaan untuk memastikan makanan mengalir ke arah yang benar. Jika ada obstruksi atau gangguan, tubuh meningkatkan peristaltik atau tekanan untuk membantu makanan melalui sphincter. Oh ya, untuk yang khusus ke yang pylorus ini, sphincter pylorus, nanti kan di situ ada parasimpatis dan simpatis. Nah, parasimpatisnya itu nervus vagus, sedangkan simpatisnya itu splanchnicus major. Nah, kalau parasimpatis ini atau nervus vagus ini tuh membantu untuk pylorus ini untuk relaksasi. Jadi kayak kalau misalnya nervus vagusnya kerja, nanti tuh akan relaksasi yang otomatis nanti akan membuat makanan bisa masuk ke duodenum. Sedangkan kalau misalnya yang parasimpatis atau splanchnicus major nanti akan membuat kontraksi. Jika kontraksi, maka pylorus ini akan menutup. Jadi makanan itu nggak bisa masuk ke duodenum gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak bisa keluar.